Halo semuanya, balik lagi bersama kami di podcast. Cara podcast dari Weh. Oke. Sebelumnya di sini ada saya Ahmad Dani Kurniawan selaku host dan juga ada Ya, saya pun juga ikut menjadi host. apa sih Abdul Rahman? Cepi Abdul. Cepi Abdul Rahman. Oke, dan saya Nanda Fikriali selaku co-host di sini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik terkait soal ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi global, di mana kita bersama narasumber tercinta kita, yaitu bersama Bapak Taufik Ahmad, SEMM. Ya. Selamat datang Bapak. Sama. Oke, mungkin sebelum mulai, Kita perkenalan lebih dahulu gitu ya, Kan terkait. Enggak, maksud lebih dalam dulu, jangan sebelum kita ke pematerian, kita ngobrol-ngobrol santuy dulu lah gitu. iya. Oh iya Bapak, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali saat ini ya. Alhamdulillah. Bapak tuh selaku dosen manajemen ya Pak ya? Ya, kebetulan sekarang ini saya diamanahi sebagai ketua prodi manajemen yang memang salah satu visi globalnya juga menjadi pionir ya sebagai program studi yang nanti bisa bersaing di tingkat global terutama ASEAN dalam visi misi kami. Dan ini tentu membawa visi misi salah satunya adalah visi misi keislaman di mana kita sebagai program studi mengedepankan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi yang berkeadilan gitu. Iya Pak. Berarti kami dari anak-anak hubungan internasional apabila ingin bercerita terkait ekonomi Islam tentunya sangat bisa sekali mungkin ya. Oh, saya kira teman-teman sudah tepat ya kita berdiskusi hari ini. Gitu ya. Oke. Bapak mungkin kita tuh kan sekarang membahas terkait soal ekonomi Islam ya Pak ya. Mungkin secara apa ya Pak? Menurut Bapak sendiri ekonomi Islam tuh seperti apa sih Pak gitu? Sebenarnya begini, ekonomi Islam itu kan bukan hanya soal religiusitas atau hanya soal konsep keagamaan tertentu sebetulnya. Karena kalau hanya soal tendensius keagamaan, ya maka isinya bukan rahmatan lil alamin. Ya berarti hanya urusan kepentingan kepuasan ritualitas sekelompok beragama saja. Tetapi kan kita paham ya bahwa Islam itu kan visinya adalah rahmatan lil alamin, yaitu membawa kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Artinya Islam mengedepankan satu sistem ekonomi yang berkeadilan. Adil artinya berdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal strata. Kemudian yang kedua akan juga berkonsentrasi kepada keseimbangan alam semesta. Bagaimana kekayaan diperoleh tanpa harus merusak ekosistem. Gitu. Kalau kekayaan kemudian berakhir dengan kerusakan ekosistem, maka itu sudah dipastikan bukan merupakan sistem ekonomi Islam. Nah, oleh sebab itu, hari ini kan kita terjadi ya, misalnya krisis lingkungan global terjadi. Bagaimana kemudian tingkat kecemaran udara, kemudian air yang semakin sulit, air bersih semakin sulit, dan lain sebagainya, hutannya semakin berkurang. Dan tentu ini juga dirasakan oleh bangsa kita hari ini. Nah, ini menjadi satu problematika global yang hari ini kita hadapi, yang kemudian kita membutuhkan konsep yang lebih kolektif untuk mengedepankan solusi. Itu. Nah, hari ini misalnya ekonomi Islam lah yang kemudian menjadi alternatif di antara dua kekuatan ekonomi global yang hari ini menguasai dunia. Di satu sisi kan ekonomi kapitalis yang hari ini sedang yang sedang di atas angin, kemudian di satu sisi ada sistem ekonomi sosialis ya. Nah, tentu Islam hadir untuk mengedepankan sistem yang lebih berkeadilan. Saya kira seperti begitulah ya secara gamblang. Nah, karena konsepnya berkeadilan, konsepnya sebagaimana distribusi kekayaan berkeadilan, maka
Islam sebetulnya motif ekonominya itu tidak penting dalam Islam. Motif ekonomi itu artinya margin, kemudian laba, keuntungan. Dalam Islam itu bukan itu yang dicari justru. Bukan itu dalam motif ekonomi. Maka dalam motif muamalah ada yang disebut dengan konsep ta'awun. Ta'awun itu konsepnya menolong. Maka konsep ekonomi basisnya adalah menolong saudara. Yang butuh, kan konsep jual beli itu terjadi ketika ada dua orang yang memiliki kebutuhan. Saya butuh beras, misalnya ya, saya butuh beras, ini butuh pisang. Nah, dia di satu kesempatan yang sama dia punya pisang, dia punya beras, saya punya pisang. Maka terjadilah transaksi. Nah, konsep dalam Islam itu hadir untuk saling tolong-menolong. Bukan keuntungan. Gitu. Kalau keuntungan semata, terserah lu mau jadi orang miskin, lu mau dapat untungnya kecil. Yang penting saya dapat keuntungan yang lebih gede. Iya kan? Makanya hari ini terjadi loh, misalnya begini. Petani itu kan kontribusinya sangat besar. Tapi kenapa paling miskin? Karena memang apa ya? Kesejahteraannya tuh dipegang sama para kapitalis, Pak. Nah, karena orang yang kemudian mengendalikan ekonomi mengambil margin sebesar-besarnya, menekan supaya petani dapat margin sekecil-kecilnya. Iya, Pak. Kenapa? Karena dia ingin untung besar. Maka dia harus dapat sumber daya dari petani yang lebih murah. Nah, itulah yang kemudian hilanglah konsep ta'awunnya, tolong-menolongnya. Coba kalau misalnya konsepnya konsep saling tolong-menolong. Bagaimana caranya pebisnis kemudian ingin menolong petani supaya barang-barangnya terjual laku, kemudian harganya baik. Iya, Pak. Nah, akhirnya ada dikotomi profesi, sorry ya, kemudian berakhir nih, ada dikotomi profesi, bahwa profesi petani lebih buruk daripada profesi pebisnis. Wah, itu terjadi. Ya karena tadi sistem. Coba kalau misalkan orang tahu bahwa jadi petani bisa jadi kaya, atau jadi pebisnis bisa jadi kaya, semuanya akan tidak ada yang istilah petani lebih buruk daripada pebisnis atau orang kerja kantoran lebih baik daripada orang kerja di sawah. Nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena semua tempat kerja berpeluang mendapatkan kesejahteraan yang sama. Nah, Bapak, berarti memang ya ekonomi Islam tuh sangat berkeadilan dan juga sangat melihat fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, berbanding terbalik dengan yang namanya ekonomi kapitalis, Pak, yang memang bisa dibilangnya tuh mereka tuh mengambil margin setinggi-tingginya. Seperti salah satu kasusnya tuh yang di Amerika, Bapak, waktu tahun 2008 kalau nggak salah itu, banyak masyarakat di sana tuh pada tahun tersebut mereka pada bisa liburan, pada bisa membangun rumah segala macam. Padahal ekonomi mereka tuh tidak terlalu kaya, Pak. Nah, ternyata ketika saat itu tuh dari banyaknya bank-bank di Amerika tuh memberikan yang namanya pinjaman secara mudah gitu, Pak, kepada masyarakat. Nah, tapi ketika dalam pembayarannya tuh ternyata itu lebih sulit, Pak, dan juga dari masyarakat tidak tahu bahwasanya ada riba di sana tuh. Nah, ketika masyarakat mau membayar itu pastinya kalang kabut, Pak, kesusahan. Nah, tentunya bank-bank di sana tuh mau nggak mau ya ngambil aset-aset mereka, Pak, kayak rumah, kendaraan, ataupun yang lainnya, dan juga terjadilah kolaps di sana tuh. Entah itu dari banknya sendiri tuh bisa dibilang jadi bangkrut, Pak, karena memang banyaknya uang yang diambil gitu ya. Jadi bank bangkrut. Nah, terus juga dari masyarakat juga terjadinya krisis ekonomi juga, Pak. Nah, ternyata setelah kejadian itu tuh ekonomi Islam tuh lebih terlirik ya. Lebih terlihat lah dari oleh masyarakat di sana bahwasanya ekonomi itu nggak cuman fokus kepada margin keuntungannya saja ya, Pak ya, tapi fokus terhadap kesejahteraan masyarakatnya juga. Nah, jujur ini sangat menarik banget ya, Pak ya, untuk kita bahas terkait soal ekonomi Islam ini. Makanya begini juga ya, kenapa hal itu terjadi, misalnya tadi ya terjadi ketika sistem keuangan dikendalikan dengan sistem kapitalis dan kemudian yang diambil atau yang diperlakukan hanya soal margin,
maka yang terjadi adalah masyarakat menjadi sapi peras perbankan. Bagaimanapun juga jadi sapi peras perbankan. Dan itu tidak menjadi solusi. Itu malah kemudian menjadi akumulasi yang terus bergulir dan semakin lama memiskinkan orang yang kemudian mengikatkan kepentingannya terhadap perbankan yang notabene tidak menggunakan sistem sistem Islam ya begitu. Nah ini juga terjadi juga misalnya begini. Sekarang 10 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan seluruh kekayaan masyarakat Indonesia. Itu kenapa terjadi? Yang kedua, apakah kita akan terbebas dari yang namanya inflasi? Menurut saya tidak mungkin terjadi ketika distribusi kekayaan itu tidak terdistribusi secara adil. Sekarang begini, perhitungan inflasi itu kan ketika uang yang beredar di masyarakat itu banyak, besar, sementara kemudian komoditas yang ada suplainya sedikit. Maka akan terjadi inflasi besar-besaran, harga akan makin tinggi. Pertanyaan paling sederhana, ketika kita tes di grassroots misalnya di masyarakat, banyak kok masyarakat yang tidak punya uang. Lantas di manakah uang ini beredar? Oh ternyata hanya di 10 orang terkaya. Nah artinya apa? Yang miskin kemudian tidak bisa mengakses kebutuhan pokoknya, tapi yang kaya bisa dengan mudah dia mengakses mengakses semua yang dia inginkan karena kekayaan yang tidak terdistribusi, yang tidak adil. Dari mana itu? Sistem keuangan tadi. Ya, sistem keuangan yang tadi yang kemudian pada akhirnya kepentingan hanya urusan margin, itulah yang kemudian akan mengakibatkan masyarakat yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Begitu. Iya, Pak. Saya timbul pertanyaan sih Pak, kan di tengah dua kekuatan raksasa nih, Ya. itu kan mereka berpikiran yang udah jelas menguntungkan gitu kan bagi mereka, terus mereka juga udah power yang sangat besar. Ini tiba-tiba ini ekonomi Islam ini pengen masuk dari bicara keberanian terus mampu nggak gitu kan? Masa ada yang mau? Ayo kita saling bantu lah, tapi kan tidak menguntungkan apa-apa gitu. Di tengah dinamika pemikiran orang-orang itu, ya kalau mau kita mau bekerja sama asalkan untung gitu kan? Kalau buntung ya nggak mau gitu. Gimana tuh Pak? Itu kan begini. Dalam Islam itu ada dua perspektif, ada dua hal yang dari sudut pandang. Pertama misalnya katakan saja satu pembeli, satu penjual. Dalam Islam itu ada dua hadis yang berbeda penekanannya. Mohon maaf ya. Misalnya ketika dia menjadi seorang penjual, maka hadisnya berperan di situ begini kata hadisnya. Jadilah seorang penjual yang baik, di mana penjual yang baik adalah memberikan harga semurah-murahnya untuk pembeli. Oke, itu di satu sisi. Di satu sisi lain, ketika kita menjadi pembeli, ada hadisnya juga. Kata hadis Rasulullah, maka menjadilah pembeli. Di mana pembeli yang baik itu adalah pembeli yang memberikan harga yang paling besar. Di situ sebenarnya yang ditanamkan oleh Rasulullah itu tanggung jawab moral bahwa ketika dia sebagai pebisnis, maka bagaimana caranya dia memberikan harga yang paling murah. Murah itu berarti HPP-nya sudah terhitung gitu loh. HPP-nya sudah terhitung, biaya segala hal sudah terakumulasi sehingga timbullah harga. Harga HPP kemudian kan dihitung lagi marginnya berapa. Nah, urusan margin sebetulnya tidak harus menjadi hal pokok. Margin kemudian kita bisa sesuaikan asal HPP-nya masih dapat. Disitulah kita sebagai penjual bermain kebaikan. Ta'awun tadi, kita mau ngasih ke orang harga mahal atau harga murah tergantung kondisi si pembeli. Nah, begitu pun pembeli ketika dia melihat ini kayaknya layak dihargakan lebih murah. Ini layaknya itu sehingga ada keseimbangan ya, ada balancing sebetulnya ketika si pembeli dan si penjual punya standar dia punya pemikiran moral yang sama. Ketika menjadi penjual dia harus ngasih harga paling murah agar membantu orang lain. Di satu sisi sebagai pembeli dia harus ngasih harga paling tinggi agar dia membantu si pembeli, si penjual gitu. Gimana logikanya? Seimbang nggak sebetulnya? Kalau dia dengan standar moral yang tadi yang bersama-sama. Nah, cuman kan dalam konsep ekonomi bilang lagi, nggak mungkin Pak, bisnis mah ya cuan gitu lah ya. Nggak mungkin Pak, nggak bisa bicara. Oke, makanya dalam Islam ini bilang bahwa lo hidup bukan hanya soal urusan dunia lo. Apa yang bersisa dari kehidupan ini? Kebaikan.
Nah, ini ada satu misalkan gini. Ketika kita punya uang 10.000 aja, 10.000. Kemudian kita sedekahkan 3.000. Sisanya berapa? 7.000 Pak. 7.000. 7.000. Sisanya berapa kan? Ya, secara nominal pasti 7.000 harusnya, Pak. 7.000. Padahal yang bersisa secara fakta, secara real, yang sisa itu hanya 3.000. Karena itu yang akan bersisa sampai akhir. Yang kita sedekahkan itu berakhir sampai akhirat. Yang 7.000 berakhir sampai makan. Coba 7.000 dibelikan ke bakso lah. Paling berapa menit mengenyangkan? 30. Hah? 30. 12 sampai 30. Ya kan? Kemudian rasanya juga hanya apa? Hanya 10 cm dari mulut. Setelah itu kan hilang. Yang bersisa apa? 3.000. Nah, jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa semuanya jadi apa ya? Jadi kotoran gitu. Semuanya harus ada yang bersisa menjadi tabungan. Oleh sebab itu konsepnya, kenapa pertama kali bilang misalkan, hai orang-orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir. Kadang-kadang ada kata-kata seperti itu, ya kan? Ya, jika kamu beriman dan percaya kepada hari akhir, maka lakukanlah A. Dalam hadis banyaknya seperti itu. Itu mengingatkan bahwa konsep hidup itu tidak bertumbuh kepada urusan kepentingan duniawi. Nah, makanya pertama mindset yang harus berlaku dulu secara umum adalah itu dulu. Kemudian nanti masuklah kepada proses bisnis. Bagaimana aspek proses bisnis yang kemudian ini tetap bernilai ekonomis. Tanpa misalnya menjadikan objek sebagai sapi peras kita. Kan kita mah jadikan konsumen sebagai sapi peras dong. Ya, betul kan? Sepakat. Tapi bagaimana caranya justru kita saling berbagi keuntungan dan berbagi manfaat. Nah, gitu ya. Dalam sistem ekonomi itu seperti begitu. Nah, ini baru nanti kita masuk kepada bisnis prosesnya. Makanya kalau misalkan kita masuk sebagai seorang pebisnis, maka kita bisa misalnya mencontoh Rasulullah. Rasulullah misalnya di usia 12 tahun dia sudah ekspor impor. Dia dari negeri Mekah kemudian ke negeri Syam, dari negeri Syam ke Persia, kan itu di luar negara. Berarti dia sudah berkongsi dagang atau melakukan ekspor impor sudah tingkat global gitu. Dia berdagang di jalur sutra, sudah berdagang dan bertemu dengan berbagai macam manusia yang ada di dunia ini, begitu kira-kira. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah kan jujur sebetulnya, ya kan? Jujur, bisa nggak kita jujur sebetulnya? Pak, sebetulnya nama ini saya bikin produk ini sekian, Bapak mau ngasih berapa? Ya kan kalau jujur loh. Yeah. Kalau kita kan enggak kasih dulu spekulasi harga paling tinggi, nanti setelah tawar dapatlah margin yang dianggap kita udah ini cukup segini gitu, betul kan? Tapi kalau pada saat kita ngelempar dadu harganya mahal dan orang ambil, kita tetap ngambil yang paling mahal gitu, betul kan? Nah, itulah yang disebut dengan spekulasi, dan dalam Islam itu sebetulnya tidak mengatakan bahwa yang sifatnya spekulasi dalam Islam itu kategorinya masih kategori riba. Gitu, kita menspekulasikan tertentu. Misalnya, saya akan untung sekian. Belum. Kalau sudah real, bahwa kalau kita untung dapatnya itu baru dikatakan real. Makanya nggak bisa tuh bagi-bagi perbankan misalnya menggunakan bunga sebagai standar memproyeksikan hari ke depan akan terjadi krisis dan sebagainya. Jangan kayak gitu. Harusnya yang real hari ini aja. Real hari ini dihitung berapa margin dan sebagainya, baru dibagi gitu. Tidak memproyeksikan di masa yang akan datang, karena itu kan spekulatif masa depan. Itu ya. Ya berarti misi sebelum kita membawa ekonomi Islam ini ada misi yang lebih besar gitu kan, memahamkan orang-orang bahwa Islam itu yang kita kejar itu bukan keuntungan dunia saja, tapi ada keuntungan yang lebih lain yang lebih tinggi, dan meyakinkan bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia gitu kan. Betul, itu kan motif secara pribadi kitanya ya, balik lagi ke pribadinya. Tapi secara umum kita harus mengedepankan bahwa sistem ekonomi Islam ini bukan urusan spiritual tadi. Kalau spiritual kan tadi urusan akhirat dan sebagainya. Tadi saya menyadarkan di kitanya dulu gitu. Nah, kalau kemudian kita nge-branding ke tingkat global, maka
yang harus kita kedepankan adalah bahwa sistem ini berkeadilan dan rahmatan lil alamin secara sistem ekonomi. Dan itu dibuktikan, misalnya krisis tahun 95 atau sampai dengan tahun 98 di Asia terjadi krisis moneter paling besar-besaran, gila-gilaan. Termasuk Indonesia kan, tahun 98 terjadi krisis yang sangat cukup besar, krisis ekonomi, perbankan, kemudian bangkrut dan lain sebagainya. Ini notabene justru perbankan yang menggunakan konsep syariah bertahan, tidak bertumpu kepada BLBI atau tidak bertumpu kepada bantuan agar dia bisa tetap settle gitu. Enggak, ternyata gitu. Justru malah lebih settle ketimbang nanti ketahanan secara ekonomi terhadap krisis. Sistem ekonomi Islam ternyata lebih bagus dalam sistem perbankan misalnya ya, yang hari ini bisa kita bandingkan sebetulnya antara apa yang dilakukan oleh IMF atau misalkan oleh ADB misalnya ya, bagaimana perbandingannya mereka memberikan hutang kepada negara-negara berkembang. Nah, kan ada misalkan ada Islamic apa lagi ya, Islamic Bank ya, Islamic Bank apa namanya, perbankan Islam dunia sama IMF, sistem pinjam meminjamnya kan berbeda gitu ya. Nah itu menjadi satu hal, mengedepankan sistem global memang tidak disukai juga oleh global gitu, karena pada saat di abad ke-21 setelah Perang Dunia II itu apa namanya, kiblatnya negara-negara itu kan ada paradoks bahwa siapa yang kemudian punya kekayaan paling banyak maka dialah yang akan menguasai dunia. Iya, Pak. Nah, paradoks itulah yang kemudian menjadi arah kebijakan negara-negara global. Makanya ada kolonialisme, ada imperialisme. Kenapa? Dia mencari kekayaan sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara menjajah. Karena tadi ketika negara ini makmur dan punya uang segala sesuatu, maka dia akan bisa menaklukkan seluruh dunia dengan kekayaannya. Tapi apakah kekayaan betul akan menjadi salah satu cara untuk menaklukkan negara-negara di global? Enggak sih, Pak. Maksudnya kayak gimana ya? Kalau soal kekayaan sendiri itu memang benar sih, Pak, bisa menaklukkan gitu. Tapi sisi lain juga kan masih banyak aspek-aspek lain yang harus kita lihat gitu ya, Pak. Nanti juga melihat dari ekonomi Islam sendiri juga itu sangat apa ya, kesejahteraan tuh yang paling utama dibanding ekonominya sendiri gitu. Jadi apa ya, aku tuh kayak ada kesimpulannya apa, tapi kayak belum dapat kayak nih kata-katanya tuh. Oke, makanya gini, Indonesia ini kan sekarang dia punya visi akan menjadi pemimpin global di industri halal dunia. Jadi Indonesia punya semacam optimisme bahwa negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya Islam ini akan menjadi negara industri halal paling berpengaruh di dunia. Ya, hari ini posisinya Indonesia ketiga ya, secara global nih, secara global Indonesia ketiga sebagai negara yang kemudian menggunakan sistem ekonomi Islam. Pertama itu kan Malaysia, yang kedua itu Arab Saudi, yang ketiga Indonesia secara posisi global dunia hari ini. Nah ini kan sebetulnya secara positioning Indonesia sudah sangat menguntungkan. Tinggal bagaimana kemudian Indonesia ini berperan di tingkat global untuk membuat atau menyusun satu ekosistem agar proses supply and demand produk halal itu berjalan dalam kendali Indonesia gitu. Ya kan? Kalau sekarang kan begini, kendali perdagangan dunia kan dikendalikan oleh WTO misalnya. Ya kan? Oleh WTO. Jadi ada sanksi dari dunia, ada kemudian tarif dan sebagainya, itu kan dikendalikan oleh WTO. Nah, bisa tidak Indonesia sebagai nanti menjadi player di industri halal, justru Indonesia yang kemudian nanti mengatur itu semua. Tapi bentar nih Pak, kan itu cita-cita Indonesia nih. Tapi aku baca-baca juga Indonesia ini negara ketiga terbesar di dunia pengguna narkoba nih Pak. Gimana nih kan? Berbanding terbalik juga gitu kan? Oke, dilematik ya. Iya. Ada semacam itu. Nah, ini saya sebetulnya sedang riset begini.
Saya bertanya-tanya begini bahwa industri halal di Indonesia itu banyak banget sekarang ya, industri halal Indonesia. Saya punya pemikiran gini, paradoks. Di saya misalnya di Jawa Barat ya, saya bilang di Jawa Barat. Dan ternyata yang industri halal di Jawa Barat cukup banyak dan cukup masif juga ternyata ya, karena memang mayoritas Muslim. Kemudian saya bandingkan dengan kondisi lingkungan. Benarkah industri, saya bertanya seperti begitu ya, berhipotesis begini. Benarkah industri halal ini berbanding lurus dengan tingkat kerusakan alam? Ya. Maksudnya gitu. Apakah industri halal ini justru ketika berkembang kerusakan alam berkurang, atau semakin ini naik justru industri kerusakan alam juga Semakin naik gitu. Nah, itu saya berspekulasi. Ternyata temuan saya dalam riset saya sendiri justru industri halal belum bisa mengoptimalkan itu ternyata gitu. Kenapa? Karena makanannya mungkin halal, tapi tadi masih pakai kantong kresek, Iya, Pak. ya kan? Masih pakai kertas, yang akhirnya mengakumulasi terhadap kerusakan lingkungan. Padahal secara konsep awal bahwa ekonomi Islam itu tadi berbasisnya itu adalah keseimbangan ya, demi kebaikan mungkin alam semestanya harus dijaga. Karena kata dalam kan udah bilang doharul fasad fil barri wal bahri, bahwa kerusakan alam semesta ini hanya dilakukan oleh orang-orang dolim, bukan oleh orang Islam gitu. Nah, tapi kenapa industri halal justru malah nambah gitu loh? Ini kan yang harus kemudian kita menjadi kritis loh. Oh, berarti di sini nih masih ada gap literasi. Balik lagi tadi, Pak, gimana tadi? Sebenarnya intinya literasi. Literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah loh. Tingkat literasi keuangan di Indonesia. Jadi yang tahu di masyarakat itu yang penting bisa mudah pinjam. Dia nggak tahu resiko setelah pinjam. Iya, Pak. Ngerti nggak? Nah, makanya tingkat literasi keuangan di Indonesia itu menurut survei OJK, kemudian survei BI ya, itu juga literasi keuangan di masyarakat Indonesia masih rendah. Nah, ditambahkan kemudian tingkat pendidikannya yang kemudian masih setara SMP, ya, dan sebagainya semasyarakat. Maka perlu edukasi yang terus menerus, ya. Maka kita sebagai institusi pendidikan, mahasiswa, inilah yang kemudian harus menerangkan kepada masyarakat agar mau menjadi bagian dalam perubahan hari ini misalnya. Termasuk orang Islam sendiri, jangan sampai ternyata orang Islam sendiri adalah orang yang paling banyak membuang sampah. Ya kan? Atau yang paling banyak sembarangan buang sampah. Ini kan berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang bagaimana kita mau mengatakan kepada dunia nih bahwa nih bagus nih sistem ekonomi Islam tuh. Ternyata kitanya sendiri masih masih berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, itu mah berarti ya kalau dulu mah istilahnya bagaikan pucuk merindukan rembulan lah. Ya. Nggak mungkin terjadi. Oke. Tadi nyinggung masalah ini ya dari skala global. Boleh. Apalagi si Malaysia ini menduduki peringkat pertama ya Pak ya. Iya. Kemudian disusul dengan Arab Saudi, baru kita sebagai Indonesia. Nah, dari kita sendiri sebagai pengamat hubungan internasional sendiri, bagaimana sih Pak sebenarnya Malaysia itu mengembangkan perbankan syariah itu? Terus apakah sebenarnya Indonesia itu bisa nggak sih Pak seperti Malaysia, dan PR apa aja menurut Bapak itu dari Indonesia supaya kita tuh bisa sampai kepada titik di mana Malaysia itu berhasil gitu mengembangkan perbankan syariah yang ada di dunia global itu Pak? Oke. Coba kalau kita lihat dulu ya, pertama secara demografi Malaysia sendiri. Secara sosiologi, mohon maaf. Bayangkan di Malaysia itu ada orang India, ada orang Pakistan, orang Cina, semuanya ngumpul itu berbagai etnis luar biasa. Tapi mereka tidak pernah urusan ras itu menjadi satu isu yang dijadikan sebagai komoditas politik utama. Oke, itu pertama ya. Mereka bersepakat bahkan membangun sistem ekonomi itu, bahkan sistem nggak masalah ini di Malaysia kemudian yang mendominasi adalah umat Islam, dan kemudian kan sekarang kan negara teraman bagi Muslim itu Malaysia. Jadi kalau misalnya ada tokoh dunia yang kemudian
dicap oleh dunia sebagai sebagai orang yang tidak diterima di beberapa negara, maka Malaysia adalah tempat terbaik dan itu dilindungi oleh kerajaan Malaysia. Misalnya Zakir Naik. Zakir Naik. Kenapa dia tinggal di Malaysia? Karena memang sistem hukum yang ada di Malaysia sangat kompatibel dengan itu. Yang kedua, misalnya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin juga sama. Dia tinggalnya lebih enak di Malaysia. Kenapa? Karena sistem hukumnya yang memang melindungi. Dari situlah ya, bahwa walaupun kerajaan, gitu ya, walaupun parlemen dan sebagainya, tetapi secara sistem memang dari awal Malaysia punya ruh keislaman. Karena kan dulunya secara historis dekat sekali kekeluargaannya dengan Malaysia, dengan Aceh Darussalam. Yang dulu kan ini salah satu kerajaan yang tidak pernah dijajah, yang tidak pernah berhasil dijajah oleh kolonial Belanda, itu adalah kerajaan Aceh Darussalam waktu itu. Nah, secara nilai historis itulah yang kemudian dijaga, walaupun secara etnologinya, secara keberagaman masyarakatnya banyak orang India yang kemudian orang lain dan sebagainya, orang Cina dan sebagainya. Tapi mereka punya porsi dan bahkan semuanya punya hak untuk mau masuk ke parlemen, masuk ke pemerintah. Tidak ada tuh dikotomi gitu. Kalau kita makan, jangan tuh ada Cina gitu. Ada kita gitu ya, sipit dikit nggak boleh gitu loh. Iya, Pak. Iya kan? Pribumi lah yang paling berhak. Nah, itulah yang kemudian membuat kita itu selalu, saya bukan berarti tidak pro terhadap pribumi, tetapi kita harus apa? Harus menerima kenyataan bahwa dunia ini diciptakan berbeda-beda gitu. Berarti prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga di kita masih belum. Ya, hanya perspektif suku asli masyarakat Indonesianya gitu. Ngerti nggak? Berbeda-beda tetap satu tuh. Sementara kita belum bisa menerima perbedaan. Ada orang Chinese, ada orang Arab, keturunan Arab, ada keturunan China di kita. Seolah-olah mereka itu bukan bagian daripada Indonesia gitu. Nah, itu yang kemudian sebetulnya ketika kecintaan terhadap tanah air yang berlebihan itu justru akan mengakibatkan istilahnya itu chauvinisme tuh gitu. Mengabaikan hak-hak orang lain. Nah, jadi secara kolektif Malaysia mungkin masyarakatnya bersepakat tentang itu semua. Nah, di Indonesia kan tidak bersepakat tentang itu semua. Betul. Untuk urusan halal dan haram saja itu perbedaan dan perdebatannya panjang sekali. Luar biasa. Kalau kita percaya bahwa institusi yang berhak untuk bukan punya hak, institusi yang punya legitimasi untuk memberikan lisensi ini halal, ini haram, ini adalah Majelis Ulama Indonesia, sudah selesai di situ gitu. Kenapa ada perbedaan dari ormas lain? Gitu maksud saya. Kenapa ormas menjadi otoritasnya lebih hebat kemudian dari institusi yang kemudian itu. Walaupun sama-sama ormas ya. MUI juga sama-sama ormas, bukan lembaga pemerintah. Oke. Kemudian ormas yang lain juga bersifatnya organisasi ormas. Nah, di kita belum ada lembaga yang memang fokus di situ. Walaupun Indonesia sudah mulai ketika wakil presidennya Pak Ma'ruf Amin, kemudian beliau menginisiasi adanya Komite Nasional Ekonomi Syariah. Nah, Kenex inilah yang kemudian menjadi motor bagaimana memperbaiki ekosistem ekonomi syariah. Ini mulai nih, ada yang disebut dengan kemarin itu ada kantin halal khas namanya ya, kantin halal dan sehat. Di mana itu ada khas itu di seluruh perguruan tinggi yang punya kantin, maka dibuatlah zona khas. Di SMA yang kemudian ada kantinnya dibuatlah zona khas. Sebenarnya zona khas itu zona kuliner halal, aman dan sehat. Jadi itu kenapa? Itu salah satu mempromosikan bahwa ekonomi Islam itu ya selain halal, aman juga sehat. Gitu. Nah, ini salah satu untuk memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia. Kenapa? Tadi masyarakat ini kan masih gampang begini. Mau perbankan umum maupun perbankan Islam sama-sama aja, dua-duanya nggak ada bedanya kan gitu ya. Cuman namanya aja yang berbeda. Oke. Syariahnya. Ya, makanya satu tadi literasi keuangan syariahnya harus dimasifkan di tingkat grassroots di masyarakat. Yang kedua dalam konteks institusionalnya. Secara institusionalnya harusnya misalnya ada lembaga keuangan khusus atau misalnya
lembaga atau kementerian khusus yang membidangi khusus ekonomi syariah. Gitu. Hari ini kan perbankan syariah masih dalam konteks disetir oleh Bank Indonesia, sehingga sehingga inovasi untuk mengembangkan produk-produk syariah itu masih terkungkung oleh aturan-aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia itu sendiri gitu. Kan ada standar bunga, ada standar dan sebagainya. Nah, ada standar-standar yang tidak bisa tuh. Oleh sebab itu kalau saya sih sebetulnya ini harus dinaikkan tingkatnya, misalnya ke tingkat kelembagaan atau tingkat kementerian. Gitu. Sekarang sudah ada BPJPH. BPJPH sekarang tidak lagi di bawah Kementerian Agama. Sekarang BPJPH sudah naik ke tingkat kelembagaan. Dulu BPJPH adanya semacam anaknya Kementerian Agama. Sekarang haji dulu mah di bawah Kementerian Agama. Sekarang haji dan ini kan sudah kelembagaan. Ya minimal mau setara lah. Kalau sudah kelembagaan kemungkinan kan jadi kementerian. Ini saya harapannya ketika BPJPH udah kelembagaan, kemudian Badan Haji Umroh juga sudah menjadi satu kelembagaan, ini bisa masuk ke struktur yang lebih masif menjadi satu kementerian gitu. Nah, inilah kemudian akan disebut sebagai era kebangkitan. Saya melihatnya itu era kebangkitan ekonomi Islam. Dan Indonesia sebagai global halal hub di tingkat global, ini tidak hanya sekedar mimpi, ini pasti terjadi gitu. Sayangnya di kita belum. Tapi saya melihat trennya sudah mulai ini gitu. Secara tren Indonesia sudah mulai membuat itu kelembagaannya supaya settle gitu. Karena kalau tidak ada kelembagaan yang mendukung, bagaimana ada kebijakan yang kemudian bisa mengatur urusan ekonomi syariah ke tingkat global gitu. Nggak mungkin. Nah, Malaysia punya aturan-aturan yang cukup bagus gitu. Dan masyarakatnya sudah tidak lagi bermain di SARA gitu. Nah, itulah yang kemudian di kita yang masih SARA masih menjadi hal paling sensitif. Menjadi PR utama ya Pak. PR utama gitu, SARA masih hal sensitif. Kemudian Nah, ini kan kecurigaan saya juga muncul bahwa ini mah diproduksi oleh kepentingan politik gitu. SARA ini diproduksi, dibiarkan, dipelihara agar ada semacam mainan catur politik yang bisa dikendalikan begitu kira-kira ya. Ya sama ini Pak. Oke. Tadi kan juga menyinggung di nomor satunya itu emang kita perlu meningkatnya adanya literasi ya Pak ya. Betul. Kemarin juga dari kami Hubungan Internasional juga sama beberapa universitas juga sempat berdiskusi bareng Pak. Betul. Sama Hubungan Internasional di mana kita tuh membahas masalah UMKM Pak, sebenarnya ekonomi juga. Di situ disebutin bahwasannya di statistik itu sekitar 60% itu pelaku UMKM itu sebatas hanya lulusan SMP Pak. Nah, di situ kita ingin melakukan sebuah namanya pelatihan sebenarnya Pak. Cuman dilihat dari data statistik ini bahwasannya tidak memungkinkan Pak yang adanya pelatihan ini di mana si 60% ini hanya sebatas lulusan daripada SMP. Menurut Bapak efektif nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kalau kita misal melakukan literasi ini, kalau misalnya kita lihat dari data statistik itu Pak. Gitu. Kalau literasi kan sebetulnya mah bisa menggunakan bahasa yang paling sederhana. Ya. Literasi itu. Saya pernah kemudian berdiskusi dengan teman-teman, salah satunya teman-teman pendamping PKH. Yang mereka dampingi kan lulusan SD, lulusan tidak pernah kuliah bahkan, tetapi mereka menggunakan pendekatan yang praktis untuk menyampaikan tentang manajemen keuangan. Sampai dibuatkan ini dompet untuk bayar listrik, ini dompet untuk bayar sekolah, jangan diambil kalau bukan untuk kepentingannya gitu. Okay. Nah itu luar biasanya sampai segitunya gitu, sedetilnya. Artinya kita sebetulnya kemampuan kita sebagai mahasiswa itu sebetulnya mengkonstruk tadi yang sifatnya ilmiah terlalu harus setara dengan S1 misalnya. Okay. Ya kita peras supaya masuk di level tadi. Betul. SMP gimana ya supaya di tingkat SMP itu sama yang kita inginkan tapi pas bahasanya, caranya, prakteknya gitu. Kalau mereka dibilang
Bu, ini leverage. Apa leverage? Nggak ada gitu loh. Oh, ini mah interestnya Bu segini. Nggak ada. Gue tahu. Ini Pak Bu untung, ya rugi gitu loh. Nah, gitu lah bahasa yang paling sederhana. Memungkinkan atau tidak memungkinkan, balik lagi. Kalau kemudian yang bekerja hanya kita yang sadar, tidak secara kolektif, ya UMKM kita akan hanya sekedar menjadi lu-luan puji-pujian saja. Dipuji, wah ini sebagai pahlawan ekonomi karena ketahanan terhadap krisisnya luar biasa. Iya, tapi masalahnya UMKM sejahtera nggak? Kebanyakan enggak. Enggak sih sekarang. Ada juga iya Pak. Dia itu bertarung habis-habisan. Hari ini ada modal, besok bisa habis. Betul, Pak. Ya kan? Nah, dan juga jangan sampai begini. Kita itu sering terjebak dengan formalitas. Formalitas begini, oh karena ada masalah ini kemudian masuklah dalam tataran program A. Akhirnya apa? Formalitas. Pengen mengejar apa? Pengen mengejar kecepatan ketercapaian. Misalnya ya saya melihat begini misalnya. Beberapa pemerintah mengadakan pendampingan terhadap UMKM. Mereka cari UMKM yang udah agak settle. Kenapa? Biar setelah ini bisa dipamerkan. Wah, lihat loh, udah bagus UMKM kita. UMKM yang berdarah-darah di bawah mah nggak mau karena lama. Misalnya kalau yang udah settle mah dia hanya butuh sekitar 3 bulan udah bisa akselerasi. Misalnya yang ini yang di bawah yang tidak tahu apa-apa, misalnya soal pengelolaan keuangan, pangsa pasar dan sebagainya, misalnya ya itu dibiarin. Misalnya seleksinya nanti aja itu mah lama buat jadi potret di majalahnya begitu kira-kira. Nah itu yang kemudian tadi dilema bagi kita. Mungkin ya bagi kita sebagai mahasiswa mah untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi pemerintah juga harus mendorong ya. Pemerintah yang kemudian bertanggung jawab terhadap 60% UMKM ini. Kebayang tidak kalau misalnya betul bahwa 60% usaha di Indonesia itu adalah UMKM dan 40% adalah yang punya di industri perusahaan. Kita kan bisa berspekulasi bahwa ternyata mayoritas bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini bekerja di tempat atau di institusi yang tidak memiliki prospek masa depan yang jelas. Yang di UMKM mungkin tidak dia dapat BPJS, mungkin nggak dia dapat pesangon setelah ada krisis setelah pensiun. Ya kan? Berarti 60% masyarakat Indonesia ini terancam secara krisis mah justru akan tumbang gitu. Dia tidak punya masa depan. Ya, kecuali kita dan pemerintah bersepakat bahwa UMKM ini harus maju dan punya kemampuan untuk menggaji dengan baik. Nah, ini yang harus diperbaiki kita gitu. UMKM itu. Nah, kita singgung lagi nih Pak ke ekonomi Islam lagi. Kalau dari ekonomi Islam ini, menurut Bapak itu bisa sejauh mana sih Pak ngambil peran itu dalam UMKM ini, dan bisa nggak sih ekonomi Islam ini memajukan UMKM sampai skala internasional bahkan globalnya Pak gitu loh? Oke. Sebenarnya sangat semua hal bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi kita melihat kondisi hari ini saja, misalnya apakah kita optimis atau pesimis ya terhadap kondisi yang terjadi. Saya memprediksi sih memang akan agak sulit ya UMKM untuk masuk ke pasar internasional. Ya, sulit kenapa? Sulit kalau kita berkaca ke Cina misalnya. Cina itu kan industrinya itu kan mayoritas home industry. UMKM loh semuanya. Tapi skill UMKM-nya di rumah bisa bikin Android gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Di rumah tuh mereka bisa bikin Android sendiri, dikumpulin, beli sama pemerintah, kemudian oleh pemerintah diekspor. Pertanyaan di saya, ada nggak nih di kita misalkan ada produk UMKM dibeli oleh pemerintah, kemudian pemerintah mengekspornya gitu. Wah, sulit. Sulitnya. Nah, maksud saya, apakah kemudian nanti misalkan, itu secara umum. Sekarang misalkan masuk ke konteks keuangan Islamnya. Menurut saya juga ini akan menjadi sangat masih menjadi hal yang menjadi paradoks bahwa perbankan syariah sebetulnya sama aja dengan perbankan konvensional. Maka tadi
kalau ini menjadi kritik untuk perbankan syariah, apalagi sekarang nih ya, perbankan syariah itu kan sudah disatukan, di merger. Tidak ada lagi nih perbankan syariah yang milik pemerintah yang terlalu jadi anak perusahaan perbankan, tapi sekarang sudah jadi satu institusi, yaitu BSI misalnya, jadi Bank Syariah Indonesia. Tinggal bagaimana BSI ini berinovasi terhadap produk keuangan yang betul-betul bisa dijamin itu halalnya gitu. Kehalalannya, kemudian tidak mencekik dan sebagainya gitu. Bagaimana? Bisa nggak dia bisa menghadirkan nggak inovasi itu gitu ya? Inovasi. Kalau sekarang ada yang namanya crowdfunding ya, crowdfunding. Ini sebenarnya udah berkeadilan tapi belum siap secara infrastruktur di kita. Jadi crowdfunding itu bagaimana kita mencari dana-dana dari orang-orang yang punya kelebihan kekayaan masuk ya di sini. Kemudian dia punya keinginan untuk meratakan keuangannya kepada masyarakat yang lain gitu, tanpa meminta interest yang besar gitu. Jadi yang penting bisa masuk ke yang lain. Nah, kalau misalkan institusinya tadi inovasi produknya betul-betul bisa dijamin kehalalannya dan tidak mencekik, saya kira UMKM itu yang dicari oleh UMKM gitu. Saya kira gitu. UMKM nyari yang ngasih modal, tetapi sistemnya justru tidak mencekik. Gitu loh. Yang sekarang terjadi kan ada ngasih dana pinjaman, tapi tetap akumulasinya kan menjadi apa? Menjadi bunga yang berakumulasi gitu. Gitu. Nah, ini dan tidak ada ya, kalau kemarin kan Pak di masa Pak Prabowo pertama kali misalnya ya, beliau menghapus hutang-hutang UMKM. Ya salah satunya ya kan ya, UMKM itu luar biasa sebetulnya. Nah, itu secara analisis resiko dia salah satu insentif bagi UMKM, di mana ketika dia minjam ke perbankan dan tidak memiliki kemampuan untuk berbayar dan hasilnya memang betul misalnya UMKM-nya menjalankan usahanya tapi bangkrut misalnya, itu sebenarnya berhak untuk sama negara untuk dilindungi gitu. Nah, jadi menurut saya mah agak lama sebelum institusinya settle dulu gitu. Institusinya settle dulu. Iya sih. Kayaknya mah cukup aja deh, Pak. Cukup. Pembicaraan kita. Kalau gitu ya. Tapi jujur Apa, Pak, apa. ini juga sebagai langkah buat negara gitu ya untuk pembangunan human capital development dari sisi ekonomi Islamnya. Dan juga dibahas juga terkait soal UMKM Pak, dan juga terkait soal bahwasanya Indonesia tuh sekarang ada niatan untuk membuat program bahwasanya menjadi industri halal pertama di dunia. Nah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik ya bagi kita juga, utamanya bagi ya emang kita tuh sekarang tuh mau ke semester akhir ya Pak ya, yang mau fokus pada skripsi ini juga mungkin bisa jadi bahan buat penelitian kita berikutnya kali ya. Nah, Boleh. mungkin secara singkatnya aja ya Pak ya. Dari itu terkait soal ekonomi Islam dulu yang emang yang pertama, itu berarti ekonomi Islam tuh bukan hanya soal halal atau haramnya saja ya Pak, tetapi juga tentang mengangkat harkat manusia dan juga menciptakan tatanan ekonomi global yang adil. Nah, terus juga tadi juga langkah konkret yang bisa diambil negara juga dari pembangunan SDM sendiri itu, dari ekonomi Islam sendiri itu sangat bisa digunakan ya Pak, ataupun sangat nyata lah bisa dibilangnya Pak. Karena memang kita fokusnya ke kesejahteraan itu ya. Nah, mungkin sebagai refleksi akhir kali mungkin mau ditambahin sama yang lain. Silakan bertanya. Nah, apalagi ya? Mungkin nanti kita bisa kedepannya bisa melihat lah fenomena ini tuh menjadi acuan kita ke depannya gitu ya. Terkait soal ekonomi Islam itu di Indonesia apakah bisa terlaksana secara signifikan, dan juga tadi programnya juga ya Pak ya, terkait soal industri hal tersebut. Mungkin Cukup itu aja sekian sih, Pak. yang Cukup bisa sekian kita aja. sampaikan dalam podcast kali ini. Sangat banyak tentunya Pak, tapi saya nggak Karena bisa kita untuk terhambat oleh waktu juga. mengeluarkan. Ya, apa insyaallah ya. Luar biasa lah hari ini kita diskusinya. Iya, karena mungkinnya terhambat juga
pengetahuannya. Iya, Pak. Iya, iya. Kau menghisap ini mungkin. Iya betul. Sebenarnya kalau itu bicara apa namanya, walaupun di Indonesia fobia ya terhadap istilah Islam, makanya ada istilah halal. Lebih baik gunakan istilah halal industrinya, bukan Islamic industry atau misalnya Islamic finance, bukan. Jadi lebih kepada halal halal finance. Kemudian kalau pariwisata kan, kalau pariwisata halal, wah paling nggak bisa tuh pariwisata halal. Maka lebih baik digunakan misalnya halal pariwisata. Karena kalau halal mah kan mau orang Islam, mau non Muslim sekalipun bisa makanan yang halal gitu. Tapi kalau misalkan ini Islamic halal, Islamic food, aduh, ini hanya orang Islam aja nih yang bisa makan gitu. Nah itu kita juga harus cari istilah-istilah yang kemudian sifatnya bisa diterima secara universal gitu. Ketika alih-alih menggunakan istilah Islamic pun yang notabene mungkin hanya urusan religiusitas tersendiri misalnya, kita mencari istilah-istilah yang lebih familiar dan bisa diterima di tingkat global. Insya Allah itu akan, bukan insya Allah ya, istilah itu akan mengedepankan supaya Islam lebih rahmatan lil alaminnya yang tercermin, bukan dia sebagai sebentuk agamanya. Gitu. Oke Bapak, terima kasih Ya, kehadirannya. terima kasih banyak, Bapak. Teman-teman juga terima kasih. Humas juga terima kasih. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.